The peak of the Eid homecoming traffic is expected to occur on Friday, March 28, 2025, coinciding with the first day of the collective leave period. PT Jasa Marga predicts the significant congestion on several toll road sections, particularly on the Cipularang and Purbalenyi toll roads. Heavy traffic is anticipated at the Kaliurip Utama toll gate and multiple rest areas, including kilometer 97 and kilometer 88. Congestion is also likely at key points such as the Pasteur interchange at kilometer 125 and the Kaliurip Utama sections up to kilometer 66. To manage the expected traffic surge, PT Jasa Marga Metropolitan Toll Road has prepared several measures, including implementing an open-close system at Sadang and redirecting vehicles to Japek to Selatan Toll Road. Umumnya itu memang periode dari arah Bandung itu kan window waktunya perjalanan itu mulai dari menjelang maghrib sampai dengan jam 11 jam 12 malam. Nah biasanya pada rentang itulah resiko titik kritis ya, waktu kritis bertemunya di 66. Kalau dari arah Trans Jawa itu biasanya terus menerus Pak, mulai maghrib itu semakin tinggi. Nah pada saat menjelang petang itu biasanya seperti periode tahun lalu itu juga cukup panjang antriannya dari Kalihurip utamanya padat dan dari arah Cikampek utamanya padat. Jadi bisa menumpuk di situ. Apalagi ketika diberlakukan one way, otomatis prioritas semua lalin akan lebih banyak dari arah Trans Jawa. Nah yang dari arah Bandung itu otomatis akan sedikit tertahan. Nah pada saat periode sedikit tertahan itu akan diupayakan untuk pengaturan lalu lintas dengan dikeluarkan lewat Sadang ataupun melalui Japek 2 Selatan untuk yang fungsional. Nah kalau untuk periode arus mudik diprediksi tanggal 28 ya, 28 itu secara nasional, dan untuk periode arus balik itu di tanggal 6. Nah jadi periode diskon yang diberlakukan itu diharapkan bisa melakukan pengguna jalan lebih tertarik untuk melakukan perjalanan lebih awal ataupun daripada periode puncak harus mudik dan balik tersebut sih. Ya kalau untuk Kaliurip itu bisa sampai ke angka 733.000 kendaraan dengan lalin puncaknya itu di angka 52.000 kendaraan. Ini yang menuju ke arah Bandung. Kemudian untuk yang ke arah Jakartanya itu diprediksi 748.000 kendaraan, atau pada hari tertingginya itu sampai 58 sampai 59.000 kendaraan. Kalau untuk normalnya sendiri itu rata-rata di angka 30 ribuan Pak, 30.000 kendaraan, 28 sampai 30.000 kendaraan secara normal. Kalau prediksi hari per harinya sih prediksi akan terjadinya peningkatan dibandingkan periode tahun lalu sebesar 5 normal 5,3% terhadap normalnya. Ini untuk di gerbang tol Kalihurip Utama ya. Normalnya itu berapa tadi? Normalnya itu 30.000 kendaraan per hari. Cuman kan ada periode yang tinggi, ada yang rendah, terutama Sabtu Minggu itu sebenarnya tinggi sebenarnya. Sabtu Minggu begitu di rata-rata kan sekitar 30-an ribu. Kalau untuk jalur selatan yang menuju ke arah ini meningkat 1% terhadap 2024 yang ke arah. Jadi ini data yang melalui GT Kalihurip Utama itu sebesar 331.000 kendaraan. Pada periode arus mudiknya itu 21% meningkat terhadap normal dan 1% terhadap tahun 2024. Nah untuk yang arus baliknya itu di gerbang tol Kalihurip Utama terhadap normal meningkat 33,3%, namun lebih rendah 2%. Karena lalinnya bisa jadi terdistribusi lebih panjang lagi untuk yang periode arus balik. Jasa Marga advises travelers to plan their trips carefully to avoid peak congestions, which typically occurs from the late afternoon to midnight. According to Jasa Marga's data, approximately 733,000 vehicles are expected to pass through the Kalihurip toll during the homecoming and return periods, with peak daily traffic reaching 52,000 vehicles. Meanwhile, return traffic to Jakarta is projected to reach 748,000 vehicles, with peak daily volumes estimated at 58,000 to 59,000 vehicles.